Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekolah Rizal. Saya akan menampilkan tutorial tentang menggunakan SPSS dengan menyelesaikan yang pertama, min, dilengkapi dengan grafik tabel atau diagram, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga regresi linear sederhana, 4 regresi linear berganda, 5 uji statistik komparatif one sample test dan two sample test, dan terakhir chi-square. Pertama kita masuk dulu untuk menyelesaikan min dengan mengklik variabel view dengan nama kita kasih nilai mahasiswa nilai mahasiswa tanpa menggunakan spasi. Selanjutnya kita ubah desimal menjadi 0 dengan label nilai mahasiswa. Measure-nya kita ganti dengan scale. Dan kita kembali ke data view untuk mengcopy data di Excel. Ini saya sudah menyiapkan data terlebih dahulu di Excel untuk mempermudah, dan kita copy dan lalu paste di nilai mahasiswa di data view. Selanjutnya kita klik analyze dengan mengklik sequence nilai mahasiswa, kita masukkan ke variabel, kita centang semuanya di central tendency dan dispersion. Selanjutnya kita continue, lalu kita pilih chart dengan mengklik histogram, continue, dan terakhir kita tekan OK. Sini sudah terdapat hasil dari min tadi, dilengkapi tabel, grafik, atau diagram. Pertama, statistiknya nilai mahasiswa min terdapat 74,90, median 79,00, dan tabel nilai mahasiswa ya. Dan sini sudah ada histogram. Histogram dilengkapi frekuensinya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan korelasi ganda dengan menggunakan SPSS. Berikut tampilannya. Pertama, kita akan memilih variabel view, dan kita sudah menyiapkan data di Excel yang ada motivasi, kesiapan belajar, hasil belajar. Kembali lagi ke variabel view dengan nama X1. Digantinya desimal menjadi 0 dengan label motivasi. Selanjutnya kita akan memilih measure diganti dengan scale, dan X2-nya dengan desimalnya dengan 0, labelnya dengan kesiapan belajar. Scale-nya kita ganti juga dengan measure-nya kita ganti juga dengan scale, dan namanya, dan bawahnya juga ada nama Y dengan label hasil belajar. Kita ganti juga dengan measure-nya jadi scale. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel dengan mengcopy semua data dan dipindahkan ke data view. Selanjutnya kita akan beralih ke analyze
dengan memilih regression dengan linear dan di sini sudah tampilkan motivasi, kesiapan belajar, dan hasil belajar. Selanjutnya, kita tekan continue. Dan OK. Dan di sini sudah ada korelasi gandanya, tampilan semuanya, yang ada model summary dan ANOVA. Nah, di sini sudah jelas semuanya menggunakan korelasi ganda. Selanjutnya kita akan menyelesaikan regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita akan melihat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Pertama, kita masuk dulu ke variable view dengan ada nilai dengan X dan Y. Pertama, ada namanya X, simbolnya kita ganti dengan 0 dengan label motivasi. Dan measure-nya kita ganti dengan scale. Selanjutnya dengan nama Y, simbolnya kita ganti dengan 0. Labelnya dibuat dengan hasil belajar. Dan measure-nya kita ganti dengan scale. Sebelumnya kita sudah menyiapkan data di Excel. Kita akan mudah kopinya, copy kedua tabel. Dan kita pindahkan ke data view. Selanjutnya kita klik analyze dengan regression linear. Motivasi kita pindahkan ke independen, dan hasil belajar kita pindahkan ke dependen. Seterusnya kita tekan OK. Kita tekan OK. Dan berikut kita sudah mendapatkan regresi linear sederhana. Berikut tampilannya. Ini kita sudah dapat semuanya menggunakan SPSS mencari regresi linear sederhana. Kita sudah juga menentukan bagaimana hasil baca. Selanjutnya kita akan menyelesaikan regresi linear berganda. Pertama, kita sudah menyiapkan data di Excel dengan ada motivasi belajar, kesiapan belajar, dan hasil belajar. Pertama, kita tekan variable view dengan nama X1 dengan desimal kita ganti menjadi 0. Label diisi dengan nama motivasi. Dan measure-nya kita ganti dengan scale. Kedua ada nama X2 dengan label kesiapan belajar. Dan desimalnya kita ganti dulu menjadi 0. Dan labelnya kasih nama kesiapan belajar. Dan measure-nya
ganti dengan scale. Nama selanjutnya Y, SMA kita ganti lagi menjadi 0. Labelnya kasih nama hasil belajar. Dan measure kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita pindah ke Excel untuk mengcopy data. Kita pindahkan ke data view. Selanjutnya kita klik analyze dengan regression, kita pilih linear. Dan kita pindahkan motivasi kesiapan belajar ke independen, dan hasil belajar kita pindahkan ke dependen. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita sudah mendapatkan hasil dari regresi linear berganda. Berikut tampilannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan uji statistik komparatif one sample test. Pertama, kita akan masuk dulu ke Excel untuk menyiapkan data. Sini ada data kelas A dan B. Dan kita akan menambahkan lagi tabelnya A dan tabel B. Dengan mengklik tuliskan dengan 1 dan mengklik 1 sampai ke bawah. 1 sampai ke bawah. Dan kita tuliskan ke tabel B menjadi 2. Klik sampai ke bawah. Dan data sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan kembali ke SPSS variable view dengan nama hasil. Kita tulis dengan hasil. Tulis dengan hasil. Dengan desimal kita ganti menjadi 0. Label kita kasih belajar. Hasil belajar statistik. Selanjutnya kita ganti measure-nya jadi scale. Dan nama kita buat menjadi kelas. Desimalnya kita ganti menjadi 0 dengan label kelas. Value-nya kita kasih 1 dengan label kelas A. Kemudian kita tambahkan lagi value menjadi 2, labelnya kelas B. Kelas B, dan kita OK. Selanjutnya kita kembali ke Excel untuk melihat data-data, dan kita kembali lagi ke SPSS. Kita mengklik kelas A sampai bawah. Kita pindahkan ke SPSS data view. Kita klik lagi kelas B. Kita copy dulu kelas B. Dan kita tambahkan di bawah kelas A. Selanjutnya kelas B kita copy. Kelas untuk copy semuanya, dan kita copy lagi yang
B. Paste di bawah satu kelas tadi. Selanjutnya kita kembali, dan ini data sudah masuk. Kita klik analyze dengan independent sample test, hasil belajar kita pindahkan ke test variable, dan kelas kita pindahkan ke group variable. Nah, kita ketik 1 dan kita ketik 2, continue. Kita tekan OK. Selanjutnya kita sudah mendapatkan uji statistik komparatif one sample test. Sini sudah ditampilkan ada hasil belajar kelas A dan B dengan nilai min 90,04, dengan kelas B 65,88. Dan ada deviation. Dan selanjutnya ada independent sample test, ada F dan SIG 11,295 dan SIG-nya 002. Selanjutnya kita akan mengerjakan choose sample test. Nah, di sini kita akan mengisi nama di variable view dengan free test. Decimalnya kita ganti menjadi 0, yang label free test. Selanjutnya kita ganti measure menjadi scale, dan nama kita buat lagi menjadi posttest. Desimal kita ganti menjadi 0, yang label posttest. Dengan measure kita ganti menjadi scale. Nah, kita akan pindah ke Excel dengan menyiapkan data sebelumnya. Kita copy pretest dan kita pindahkan ke data view. Klik dan paste. Selanjutnya kita copy lagi. Di sini kan banyak mereka nilai dari posttest, dan kita copy lagi posttestnya dan kita pindahkan ke data view. Klik dan paste. Selanjutnya kita klik analyze, pilih compare means dengan part sample. Kita masukkan pretest ke variable 1, variable 2. Kita klik OK. Selanjutnya kita sudah mendapatkan hasil dari choose sample test. Sini ada part sample, ada pretest dan posttest. Nilai SIG-nya 000. Dan sini sudah kita tampilkan semua dari hasil dari choose sample test. Terakhir kita akan menyelesaikan cheat-code. Kita akan membuka dulu SPSS
dan menyiapkan data di Excel. Sini ada karyawan yang sudah tes berjenis kelamin laki dan perempuan, dan tes swab kita kasih sudah tes dan belum tes. Sudah namanya, ada kelamin dan tes swab. Selanjutnya kita pindah ke SPSS dengan mengklik variable view dengan nama. Kita kasih jenis kelamin. Jenis kelamin tanpa spasi. Dan desimalnya kita menjadi 0, label jenis kelamin. Selanjutnya value kita kasih 1 dan label kita kasih laki-laki. Berikutnya kita tambahkan value menjadi 2, label perempuan. Selanjutnya kita OK, dan missionnya kita ganti menjadi nominal. Selanjutnya nama jadi test swab test. Desimal kita ganti menjadi 0, label kita kasih test swab. Value-nya 1 sudah tes swab, kita tambahkan lagi 2 dengan label belum tes swab, dan tekan OK. Measure kita ganti dengan nominal. Selanjutnya kita akan kembali ke Excel. Kita kembali ke Excel. Sini kita mengopi jenis kelamin dari atas sampai ke bawah, mengkopinya. Dan kita pindahkan ke data view, paste jenis kelamin tadi. Selanjutnya kita mengopi tes swab dari atas sampai bawah, dan kita pindahkan ke data view, paste. Selanjutnya kita mengklik, kita akan mengklik analyze dan pilih descriptive statistic dengan cross tab. Dan jenis kelamin, sini ada jenis kelamin dan tes swab. Jenis kelamin kita masukkan ke row, dan tes swab kita masukkan ke column. Lalu kita pilih statistik, dengan mencentang. Sini ada pilihannya, ada nominal dan ordinal. Kita akan centang chi-square. Selanjutnya kita klik continue, dan terakhir kita pilih OK. Berikut data hasil dari chi-square. Sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang sudah tes laki-laki 13 dan belum tes 9, dan perempuan sudah tes 5 dan belum tes 3, dengan total laki-laki dan perempuan 14 dan belum tesnya total menjadi 12
dan semuanya dan keseluruhannya menjadi 30. Bawahnya ada cheese curd test.